Hai cenah gengs, kok bisa vampir yang ngenyot dirinya malah olap seperti keracunan? Apakah darahnya terbuat dari ABG? Ah, kating atunya. Yang jelas 36 jam sebelum kejadian tadi, kita diperlihatkan seorang marinir yang memiliki loyalitas tinggi bernama Axel. Tidak peduli seperti apa situasinya, dia tetap menjalankan misi yaitu melindungi si AWW yang sedang koma. Bahkan ada satu vampir juga yang dikurung dan Axel menyebutnya Dok. Pada saat itu, alarm tiba-tiba bunyi di mana Axel mengira itu ulah vampir. Karena situasi di luar benar-benar sudah keos, vampir merajalela karena dunia tertutup abu vulkanik yang membuat sinar matahari terhalang. They're coming. They're coming! They're coming! They're coming! Just relax, Doc. They're coming! I got this. They're coming! Tapi faktanya, mereka adalah manusia yang minta tolong. Awalnya, Axel tidak mau membukakan pintu karena itu sama saja melanggar misi. Tapi setelah melihat ternyata di antara mereka ada temannya bernama Ted, Axel pun segera membukakan pintu. Go, go, go! To me! No! Wendy! Wendy! Go! Inside now! Go, go! Go, Nick! Go, go, go! Let's go, let's go, let's go! Inside, inside! Ted rupanya adalah marinir yang juga sama-sama menjalankan misi bersama Axel. Sangat senang Ted bisa selamat dan kembali ke sini, namun ada satu kendala. Teman Ted bernama John minta kembali dibukakan pintu berdalih ada yang tertinggal, tapi Axel tidak mengizinkannya. Hey, John! John! She's got a pet one. Axel menenangkan mereka kalau vampir ini aman, seraya memperingati siapa saja yang berani menyentuhnya, maka akan dikeluarkan. Axel juga memberitahu si AWW yang tengah koma supaya tidak mengkhawatirkannya karena dia bukan vampir. You understand me? I said, do you understand me? Incoming! Dari sinilah nyambung ke scene awal tadi, beruntung sebagian vampir sudah dihajar si AWW yang ternyata dia adalah keturunan Van Helsing bernama Vanessa Van Helsing, entah generasi yang keberapa. Who the hell are you? Coba bayangin gengs, koma 3 tahun sadar-sadar bukannya dikasih nasi goreng yang karetnya 2, ini malah disuguhin perkenyotan, ya auto pingsan lagi. Sementara yang lain membereskan mayat vampir, Axel dan Ted memeriksa pintu dan tidak menemukan ada sedikit pun kerusakan. Artinya, seseorang telah membukakan pintu dan Axel pernah memberitahu 2 dari orangmu tentang kata sandinya. Ted yang mendengarnya pun sangat menyesal dan akan mengusir kedua orang itu sendiri. Axel juga mempercayakan pada Ted, tapi sebelum itu kita harus menemui Vanessa terlebih dahulu. Faktanya, Axel juga tidak tahu asal-usulnya karena waktu itu ia hanya ditugaskan untuk menjaganya. Axel memberinya pakaian supaya Vanessa bisa disalin, tapi Vanessa menanyakan anaknya bernama Dylan. Hal itu pun Axel tidak tahu, namun jelasnya jika anakmu berada di luaran sana, maka kamu harus merelakannya karena dia pasti tidak akan selamat. Look, he's just... Ted meluruskan perkataan Axel, memang sulit bertahan hidup di luaran sana, tapi tidak menutup kemungkinan anakmu masih hidup dan aku tahu kamu punya anak, karena pada saat evakuasi aku berada di lokasi. Bisa saja dia diselamatkan seseorang, namun entah apa maksud dan tujuan Ted.
Yang jelas dia berkata siap membantumu keluar dari sini supaya bisa mencari anakmu. Axel tiba-tiba ikut mandi bareng, tapi kalem, cenah ini hanya untuk menghemat air saja. Lagian kamu tidak perlu malu karena selama 3 tahun ini akulah yang suka mengganti pakaianmu. Axel sudah lama menanti Vanessa karena ia penasaran siapa kamu. Bahkan kamu punya anak saja dia tidak tahu, tapi faktanya Vanessa pun belum bisa mengingat itu. Kecuali nama dan anaknya Dylan, Axel mewajarkan itu karena Vanessa-nya juga memang baru sadar, dan sepertinya Axel juga tidak tahu kalau Vanessa telah tergigit vampire. Let's go. Iya, tiba-tiba Ted menghentikan Vanessa. Apa cenah yang sedang dia rencanakan, gengs? Karena itu ia lakukan hanya untuk membuat pengalihan Axel yang akan memakai baju. Dimanfaatkan Ted untuk mencari perlengkapan sebelum keluar. Tapi mereka tetap ketahuan. Axel pun bertanya, sedang apa kalian? Ted pun menjawab kalau dia hanya ingin membantu Vanessa untuk mencari anaknya. Dan perlu kau ketahui juga, misimu kini telah selesai. Axel pun kembali bertanya, bagaimana cara kau membawa dia keluar? Apakah dengan cara yang sama seperti semalam? Ted rupanya kejebak Axel. Karena kode yang diberikan pada 2 orangmu itu adalah kode palsu. Tidak ada yang tahu di mana kode itu disimpan dan tidak ada yang tahu juga cara mematikan alarm kecuali kamu seorang. Hell, you got me to try. Son of a bitch, stop it! Rupanya si Ted ini sudah melakukan perjanjian dengan geng vampir. Mereka menginginkan Vanessa karena katanya dia berbeda dan sebagai imbalannya, Ted akan diberikan jaminan keselamatan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepok. Tapi kini kita pun tahu seperti apa Vanessa ini. Dia bahkan mampu meregenerasi luka dengan sangat cepat. Tentu itu membuat Axel heran. Namun Vanessa enggan berkata apapun dan nyuruh Axel supaya membiarkannya sendiri. Tapi tiba-tiba muncul seseorang tepat di dekat pintu keluar yang menyebabkan sistem keamanan vampir tertrigger. Ternyata dia adalah si vampir yang menggigit Vanessa Thea kini telah berubah menjadi manusia. As soon as I taste their blood, I can't feel again. Untuk menjawab semua pertanyaan kalian, kita pun akan dibawa flashback ke tahun 2016. Detik-detik wabah mulai muncul karena berita meletusnya gunung yang mengakibatkan badai vulkanik sudah tersiar di televisi, serta kita akan melihat bagaimana kehidupan normal Vanessa sebagai seorang emak-emak janda anak satu yang sangat menyayangi Dylan. Himpitan ekonomi yang sedang melanda Vanessa sampai dia rela menjual darah demi bisa merayakan ulang tahun anaknya. Tapi rupanya saat itu vampir sudah ada, hanya saja mereka sembunyi karena takut dengan sinar matahari. Makan dengan mengandalkan darah curian dari PMI, tentu darah Vanessa spesial bukan buatan, melainkan semua itu adalah murni keturunan. Jadi ketika ia kembali ke markas untuk nyetorin darah, kondisinya sudah kembali ke manusia. Dan itu dapat dirasakan oleh petinggi vampir bernama Dimitri dan Rebecca. Setelah diperiksa, Rebecca pun kaget karena berkat darah yang diminum, dia mengalami perubahan. Jelas itu tidak bisa dibiarkan. Udah mah lagi belangsak, ditambah lagi masalah yang bisa mempengaruhi populasi para vampir. Lantas Dimitri pun menanyakan sisanya, tapi katanya sudah habis. Rebecca pun memerintahkan Baltazar supaya menemukan sumber darah itu di sekitaran tempat biasa mereka mencuri darah. Something is coming. I know. Vanessa yang baru sampai di kos-kosan mendapati tetangga kosan sekaligus teman Vanessa yang habis di KDRT-in. Seharusnya tidak heran kalau Vanessa ini jago gelut juga. Dia memberi efek jera pada si pria atas nama temannya.
Lalu setelah itu mereka masuk minta maaf atas kejadian barusan dengan memperlihatkan kue ulang tahun. Hingga saat malam tiba ada PC yang masuk ternyata dari ayahnya. Tapi alih-alih membuat Dylan senang, dia yang belum paham status kedua orang tuanya merasa kecewa karena melihat ada tas cabe-cabean di kamarnya si ayah. Dylan pun pergi ke pojokan sambil nangis. Vanessa yang tidak mau merusak hari spesial ini langsung menyalakan lilin untuk merayakan ulang tahun Dylan. I can't eat this whole thing by myself. Dylan, I've decided it's cake time. Gotcha. Hello? Who's there? Dari sinilah Vanessa mengalami koma, tepatnya dia sudah dinyatakan meninggal, udah mah habis jual darah, terluka, dikenyot pula, yang membuat darahnya habis terkuras. Cuma si Balthazar ini blow on, padahal jelas-jelas dia diperintah supaya membawa sumber darah, bukan malah meminumnya. Alhasil, seketika dia pun kembali menjadi manusia, dan Dylan hanya bisa menyaksikan detik-detik ibunya meregang nyawa. Mom, wake up, please. No, Mom, you can't leave me, please. No. Setelah itu, Vanessa dibawa pihak berwajib untuk dilakukan otopsi dan dokter yang menanganinya adalah si dok yang kini sudah jadi vampir bernama Sarah. Dia menemukan suatu anomali luar biasa, jantungnya tidak berdetak tapi tubuhnya tidak dingin dan tidak kaku. Tidak hidup, tapi bukan berarti dia juga sudah mati. Penasaran akan hal itu, si dok pun memeriksa darah Vanessa. Ajaibnya, semua sel pada darah masih berfungsi. Lantas dia pun segera menghubungi tetehnya dan menceritakan semuanya. Mendengar hal itu, si teteh pun minta Sarah supaya mengirim contoh gambar darah via surel. Jangan katakan apapun pada orang lain dan jangan lagi lakukan apapun pada mayat itu. I have to go. Keesokannya, berita gunung-gunung berapi yang mulai meletus satu persatu semakin marak diberitakan. Sarah tiba-tiba didatangi satu kesatuan tentara yang diantaranya adalah Axel dan Ted mencari Sarah terkait laporan tentang mayat yang sedang ditangani Sarah. Mereka menduga ia terkena virus seperti yang sudah terjadi di beberapa kota bermaksud untuk menjemputnya. Tapi tiba-tiba abu vulkanik semakin menebal sampai membuat kota paranoid. Sarah pun tidak ada pilihan lain selain membawa mereka ke rumah sakit, tapi baru juga sampai. Beberapa vampir datang ke RS untuk mencari Vanessa. Melihat fenomena aneh ini, mereka pun berasumsi kalau semua ini ada hubungannya dengan Vanessa. Lantas mereka pun minta bala bantuan untuk membawa Vanessa ke tempat aman. Tentunya Sarah juga jadi terseret. Singkat waktu, ceritanya 3 tahun telah berlalu. Berarti kita sudah masuk ke awal tahun 2019. Pada saat ini Sarah belum terinfeksi. Cuma kita alihkan dulu ke Dimitri dan Rebecca yang menggandeng seorang ilmuwan terkemuka bernama Dr. Solomenko. Dipaksa untuk meneliti si vampir yang telah minum darah Vanessa dengan cara dibedah hidup-hidup. Solomenko menyimpulkan kalau darah tersebut berperan layaknya vaksin antivirus yang mampu membalikan proses perubahan vampir. Namun, alih-alih cemas, Dimitri justru terpikirkan rencana lain, membanting setir dari yang semula ingin membunuh Vanessa, jadi menangkapnya hidup-hidup. Setelah 3 tahun, Ted mulai menyerah menjalankan misi ini karena hanya tinggal menunggu waktu sampai persediaan habis. Axel berkata bagaimana kalau kita mencarinya keluar, ada banyak pertokoan di sekitaran sini. Axel akan melakukannya demi misi karena ia percaya sama Dok kalau putri tidur itu adalah kunci untuk mengatasi wabah ini. Tapi Ted dia jatuhnya sudah muak menjaga orang yang bahkan kita pun belum mendapatkan kejelasan apakah benar dia kunci untuk permasalahan ini. Ted bahkan sudah menyusun rencana dia akan membawa Smith dan Gomez untuk pergi ke pangkalan militer yang jaraknya 40 mil. Terserah kamu mau ikut atau enggak, yang jelas setelah aku sampai nanti akan kusampaikan pesanmu pada mereka. Axel, cover us from the roof.
Dari sinilah Doc mendapatkan kevampirannya. Dia tergigit saat berebut pintu, tapi ia masih sempat menguncinya. Axel pun langsung membawa Sarah, sedangkan yang tadi keluar sepertinya jadi vampir semua kecuali Ted yang tidak terlihat sama sekali. Axel di sini tidak membunuh Doc karena andai saja dia tadi tidak berhasil mengunci pintu. Mungkin nasib Axel juga bisa saja menyusul. Innalillahi. I ain't going nowhere, all right? Di sisi lain, tepatnya di kota Seattle yang baru terdampak abu vulkanik, satu vampir yang semula ketakutan seketika merasa diulang tahunkan setelah mengetahui sinar matahari terhalang oleh abu vulkanik. You gotta stay inside. I'm wild. Kembali ke Axel, jadi ini udah masuk waktu normal lagi. Seperti biasa, dia ngasih makan Sarah dengan darahnya, sementara yang lain sedang mandiin si vampir sembuh bernama Flash. Tapi tetap waspada karena mereka belum yakin sepenuhnya. Axel menemui Vanessa untuk menanyakan beberapa hal terkait keanehannya yang Vanessa sendiri tidak bisa menjawab itu. Tapi tiba-tiba terdengar keributan di luar. Ternyata vampir Nyandra istri si John minta ditukar dengan Vanessa. Kita sudah tahu tabiat si John gimana, jadi permintaan itu pun akan ia penuhi. Tapi Axel di sini nembak AWW itu berdalih tidak mungkin mereka bisa kooperatif, ketambah Vanessa di bawah perlindungannya juga. Si John yang tidak terima nyerang Axel dan malah mengenai satu-satunya turbin yang selama ini menjaga sinar UV tetap menyala. It's great. We now have 3 hours to live. They're wonderful reason. 3 hours? Yeah. Axel berencana menghidupkan generator bawah tanah yang sudah 1 tahun tidak berfungsi. Cuma ia memerlukan satu suku cadang, tapi Axel tahu di mana harus mencarinya. Sebelum pergi, Axel berpesan supaya mengawasi si John dan tidak boleh ada yang menyakiti Doc. Axel pergi dengan Vanessa melalui jalur bawah tanah. Memang ada beberapa titik yang tidak aman, tapi itu hanya sedikit. Selebihnya perlu kewaspadaan tingkat tinggi karena komponen yang diperlukan Axel berada di ruang terbuka tersimpan di dalam air. Vanessa diminta berjaga sementara Axelnya akan nyelam. Beruntung hanya ada segelintir vampir yang datang dan itu masih bisa dihandle Vanessa sampai Axel berhasil mendapatkan alatnya. Tapi Vanessa di sini lagi-lagi tergigit. Hal itu hanya untuk membuat Axel supaya menyaksikannya sendiri. Bagaimana ajaibnya darah Vanessa meski si vampir yang satu ini malah berakhir modar. Now, go, 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 go! Axel dan Vanessa juga tidak bisa berbuat apa-apa, namun tiba-tiba si Flash keluar. Jelas mereka mengenalnya, berkata kalau aku telah kembali menjadi manusia, berkat seorang AWW yang berada di dalam, jadi kalian tinggal pilih mau jadi sepertiku atau pergi dari sini. I'm human. Tapi Vanessa merasa kasihan juga sama si John. Dia memang tidak bisa diselamatkan karena mati sebagai manusia. Kabar baiknya, kejadian tadi membuat Vanessa sadar. Benar kata Axel kalau putrinya berada di luaran sana sangat kecil kemungkinannya bisa selamat. Setelah itu, Axel segera pergi ke bawah untuk menyalakan generator. Tapi kita singkat waktu saja, ceritanya generator sudah berhasil dinyalakan. Namun Axel ada satu permintaan, yaitu merubah Dr. Sarah kembali menjadi manusia. Setelah kejadian tadi, memang ada 2 kemungkinan, tapi Axel juga tidak bisa terus-terusan menjaga Sarah, karena pada akhirnya mah dia tetap harus aku bunuh.
Sepertinya vampir memiliki naluri tidak ingin kembali ke wujud manusia. Semua yang menggigit Vanessa memang mereka adalah vampir yang belum mengetahui. Beda halnya dengan si Doc. Dia tahu berkat kejadian si Flash. Wah, digigit Vanessa pun faktanya berdampak, gengs. Karena si Doc telah kembali ke wujud manusia. Cuma dia tidak sadarkan diri, tapi ternyata dia ngeprank. Okay. And when I die, Beralih ke markasnya vampir yang tadi ngebantai di jalan Seattle, jadi dia bernama Julius. Ibarat kata posisinya adalah panglima yang memimpin operasi lapangan di bawah kuasa Dimitri. Mendapat laporan tentang Flash yang sudah kembali menjadi manusia, dia juga berkata kalau AWW itu akan membunuh kita. Send word to Dimitri now. Wah, Joel ngagarantung. Wah, deui cenah gengs, tapi mereka menduga dia bundir karena udah kena mental. Vanessa berkata mungkin ini sudah saatnya kita keluar atau kamu mau menunggu sampai semua orang saling menyalahkan. Namun dengan tegas Axel berkata tidak akan ada yang keluar dari sini terutama kamu. Lain dengan Dokter Sarah, dia akan mengurusi mayat yang dia pun tidak tahu harus ngapain. Namun Sarah menemukan adanya kejanggalan, tapi scene kita alihkan dulu ke permukiman warga. Mereka bukan selamat melainkan dijadikan budak atau ladang makanan untuk para vampir. Kabar baiknya, abu vulkanik kini mulai menipis. Buktinya di beberapa titik sinar matahari sudah bisa tembus. Kades yang mengatasnamakan rakyat dengan dalih keadilan berencana akan melakukan kudeta terhadap para vampir. Who's with me? Cem-macem mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana dulu? Buktinya gak ada yang mau ikut kecuali Sema, tapi dia bukan setuju, melainkan nyuruh nyari solusi lain dan jangan pernah mengatasnamakan rakyat. Sarah manggil Axel dan memberitahu analisanya kalau Cynthia sudah mati sebelum digantung karena ada bekas jeratan di bagian leher tapi tidak memar sedangkan jarinya yang putus. Sarah tidak bisa menganalisa mungkin si pembunuh ingin cendera mata. Lantas Axel pun harus berpikir keras bagaimana cara mengungkap si pembunuh tapi tidak sampai membuat perpecahan. Namun tiba-tiba saja alarm kebakaran berbunyi dan faktanya itu hanya pengalihan yang sengaja dilakukan Vanessa karena dia mau keluar tapi faktanya Axel telah mengubah sandi sehingga Vanessa tidak bisa membuka pintunya. Si hidung tiba-tiba datang. Awalnya Vanessa nyuruh jangan supaya ikut karena kamu hanya akan jadi beban. Tapi si hidung rupanya dia tahu di mana Axel menyimpan kode. Jadi Vanessa pun terpaksa ngajak si hidung. Let's move. Axel akan pergi nyusul Vanessa tapi dicegah Dokter Sarah. Dia pun memperingati hal sama seperti Ted kalau misimu telah berakhir. Tapi jika kamu tetap maksa maka sudah dipastikan ketika kamu kembali maka kami semua sudah mati. Axel pun mengurungkan niatnya dan kembali mencari si pelaku pembunuhan. Sedangkan Vanessa dia pergi ke kos-kosan untuk mencari petunjuk. Mulai bisa mengingat apa yang terjadi waktu itu di sini dan Vanessa menemukan jejak kaki anaknya. She made it out. See? Never give up. Kembali ke Axel yang ngumpulin semua orang untuk membahas kalau di antara kita ada seorang pembunuh. John berkata pasti si hidung yang melakukannya, makanya dia kabur. Jelas sebagai sahabat si hidung, hal itu tidak bisa diterima oleh Sam si tunawicara. Bahkan ada yang nuduh Flash juga karena dia yang pertama menemukannya. Tapi Axel mencoba adil dan bijaksana kalau kita tidak bisa saling menuduh. Dan siapapun orang itu kita pasti akan dapatkan.
Vanessa kembali bergerak bermaksud mencari saudaranya yang merupakan seorang polisi, tapi mereka malah menemukan beberapa orang yang sedang dirongrong vampir. Sempat diingatkan supaya tidak menolong karena akan datang lebih banyak lagi. Tapi jiwa kemanusiaan Vanessa lebih tinggi daripada ketakutan dan berhasil menolong mereka meski ada satu vampir yang berhasil kabur. Namun, seseorang terluka parah. Sontak jiwa keibuan Vanessa pun kembali bangkit tatkala si bocil minta bantuan Vanessa. There's a hospital not far from here. We'll take you. Vampir yang tadi kabur bernama Skeb melaporkan kejadian dan memberitahu Julius kalau AWW itu sudah dekat. Saat ini ia berada di jembatan memimpin beberapa manusia untuk melarikan diri. Julius minta kembali ke sana dengan membawa pasukan untuk membunuh para manusia itu kecuali Vanessa. Tapi Skeb keberatan karena Vanessa terlalu kuat. Tentu hal itu membuat Julius murka, namun tiba-tiba vampir Nini mengingatkan, mungkin ini sudah saatnya kamu turun, tangkap, manfaatkan, dan rebut kembali posisimu. Hanya itu, gengs, yang bisa mereka lakukan terhadap Cynthia. Tapi kubu-kubuan sepertinya akan tercipta. Flash meyakinkan dan minta kepercayaan Sam bahwa bukan dirinya lah yang telah membunuh Cynthia. Kembali ke Vanessa, saat akan bergerak, tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh vampir. Vanessa minta semuanya supaya segera pergi. Wah, mereka gak ada yang berani gigit Vanessa ya, gengs. Ngariung cuma untuk melumpuhkannya saja. Sedangkan si hidung membawa mereka ke markas Axel. Untungnya, kata Sandy, belum diganti Axel. Dia yang menanyakan Vanessa, dijawab si hidung kalau Vanessa sedang nahan para vampir. Axel pun akan pergi untuk menjemputnya. Vanessa-nya ketewak. Apa cenah yang akan terjadi selanjutnya? Kalau suka bahas film ini dan mau dilanjutkan, like dulu ya. Kita gaskeun pokoknya.